Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Alirawan dari kelas 2B Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan materi kerukunan antarumat beragama. Langsung saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh dari masuk ke materi kerukunan beragama, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih itu arti dari kerukunan atau kerukunan antarumat beragama. Kerukunan berasal dari dasar kata rukun yang berasal dari bahasa Arab ruknun atau rukun, yang jamaknya arkan, berarti asas atau dasar, yang misalnya diterapkan dalam rukun Islam, asas Islam atau dasar-dasar agama Islam. Ada kerukunan juga dalam Islam diberi istilah tasamu atau toleransi, sehingga yang dimaksud dengan toleransi adalah kerukunan sosial kemasyarakatan yang bukan dalam bidang akidah atau Islamiyah, karena akidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi karena kerukunan hidup antar beragama yang artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar walaupun berbeda agama, sehingga menciptakan suasana yang kondusif di antara umat beragama. Itulah pengertian dari kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya kita masuk ke tujuan kerukunan antar umat beragama. Tentu saja kerukunan antar umat beragama memiliki tujuan yang akan dicapai dengan terciptanya kerukunan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagaman masing-masing pemeluk agama. Dengan adanya kerukunan antar umat beragama di dalam hati masing-masing umat beragama, maka hal tersebut akan meningkatkan keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaannya dan keberagaman masing-masing dari pemeluk agama masing-masing. Sehingga dengan tercapainya kerukunan, maka akan mencapai tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari masing-masing pemeluk agama itu sendiri. Yang kedua yaitu untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan adanya kerukunan antar umat beragama di sekitar kita, atau khususnya masyarakat Indonesia memiliki banyak jenis agama atau aliran agama, dengan adanya kerukunan antar umat beragama di antara kita, maka akan mewujudkan stabilitas nasional yang mantap, yang artinya bahwa tidak ada perpecahan di antara umat beragama yang jumlahnya lumayan banyak di Indonesia ini. Yang ketiga, menunjang dan mensukseskan pembangunan. Dengan adanya kerukunan antar umat beragama di antar umat beragama, maka akan menunjang dan mensukseskan pembangunan, yang dalam artian bahwa pembangunan di sini bukan hanya dalam pembangunan kehidupan, pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan lainnya yang memiliki pengaruh kepada umat beragama yang ada di Indonesia ini. Yang keempat yaitu memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Karena adanya rasa kerukunan di antar umat beragama, maka kan tercipta rasa persaudaraan yang erat, karena antar umat beragama itu saling menghargai, memiliki toleransi yang tinggi, dan rasa hormat dalam melaksanakan ibadah masing-masing, sehingga dapat mempererat rasa persaudaraan di antar umat beragama dan tidak mudah dipecah belahkan. Selanjutnya, dalil-dalil terkait kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama juga disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj 17, yaitu bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Syabi'in atau orang yang mengikuti syariat nabi-nabi zaman dahulu, atau orang-orang yang menyembah dewa-dewa, orang Majusi, orang-orang musyrik, Allah memberikan keputusan di antara mereka di hari kiamat. Sesungguhnya Allah tahu atas segala sesuatu menjadi saksi. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu menjadi saksi. Jadi di dalam Islam sendiri itu kerukunan antar umat beragama disebutkan dalam surat Al-Hajj, sehingga kerukunan antar umat beragama sangat wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam itu sendiri, baik secara kerukunan internal ataupun eksternal. Selanjutnya itu landasan hukum. Di Indonesia memiliki landasan hukum yang mengatur tentang kerukunan umat beragama. Yang pertama itu landasan idil. Landasan idil itu sendiri yaitu Pancasila, yakni pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bahwa dalam sila pertama ini tidak mengkhususkan kepada satu umat beragama saja, karena di Indonesia memiliki banyak perbedaan agama yang sangat besar, sehingga tidak bisa dicantumkan langsung terkait dengan Tuhan yang dalam satu agama tersendiri.
Yang kedua itu landasan konstitusional, yaitu landasan Undang-Undang Dasar yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Seperti tadi yang terdapat pada sila pertama Pancasila bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut juga diatur dalam undang-undang, sehingga dengan adanya landasan hukum terhadap konstitusional umat beragama sangatlah penting dan harus dilakukan dalam menjadi warga negara Republik Indonesia sendiri. Yang ketiga, landasan strategis. Landasan strategis yaitu ketetapan MPR, jadi atau GBHN atau garis besar haluan negara. Diatur juga, bukan hanya diatur dalam undang-undang Pancasila, bahkan diatur juga dalam ketetapan MPR, sehingga kerukunan antar umat beragama juga sangat penting itu dilakukan ketika kita menjadi masyarakat Indonesia. Yang keempat itu landasan operasional. Landasan operasional ini diatur dalam beberapa undang-undang dalam pasal undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tentang larangan dan pencegahan penodaan penghinaan agama, atau bahkan juga diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia. Sehingga ketika kita akan melakukan kerukunan antar umat beragama harus juga dilandasi dengan landasan operasional. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama tidak bisa tercipta secara langsung, namun harus melalui proses-proses atau proses yang sangat banyak. Yang salah satunya itu yang memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama dengan memperkuat. Pertama-tama sebelum kita melakukan kerukunan antar umat beragama keluar atau eksternal agama kita harus terlebih dahulu memiliki rasa rukun terhadap antar umat beragama yang sesama agama kita, lalu diaplikasikan keluar agama kita atau antar umat beragama, sehingga dengan adanya dasar dari internal dulu sendiri, ketika kita implementasikan keluar maka akan tidak terjadi perpecahan atau kita tidak menimbulkan masalah antar umat beragama itu sendiri. Yang kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Dengan adanya harmoni sosial dan persatuan nasional, bahkan bahwa hal tersebut juga menjadi faktor penting terjadinya kerukunan antar umat beragama, karena dengan harmoni sosial yang berarti bahwa kita saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama, sehingga tumbuhlah rasa kerukunan antar umat beragama itu. Yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Dengan adanya suasana keagamaan yang kondusif, maka akan terjadi kerukunan antar umat beragama. Seperti tadi dalam poin kedua, harmoni, bahwa kita saling menghargai, sehingga karena saling menghargainya itulah tersebut akan tercipta suatu lingkungan agama yang kondusif. Yang keempat itu melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan sangatlah penting dimiliki oleh setiap manusia, karena hal tersebut juga yang mendasari kita hidup sebagai manusia. Jadi ketika kita melakukan eksplorasi secara luas tentang nilai kemanusiaan, maka akan tercipta kerukunan antar umat beragama, dikarenakan kita tahu bahwa setiap manusia itu memiliki harga diri atau hal-hal penting yang ada dalam dirinya sendiri. Sehingga dengan adanya nilai kemanusiaan akan tercipta kerukunan antar umat beragama. Yang kelima, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi manusia. Yang keenam, menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama. Hampir sama dengan tadi dan poin 2 dan 3, harmoni, bahwa dengan harmoni itu kita menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan kita beragama, baik itu antar sesama umat beragama ataupun berbeda umat agama. Dengan adanya cinta dan kasih di antara saling umat beragama, maka akan terjadi kerukunan antar umat beragama, dikarenakan kita tidak mendasari tindakan kita berdasarkan ego masing-masing atau rasa saling benci, sehingga hal tersebut menciptakan perpecahan antar umat beragama. Yang ketujuh, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja ketika kita hidup di Indonesia, yang dimana Indonesia itu sendiri memiliki banyak kebudayaan, agama, bahasa, dan lain-lain, sehingga kita harus sadar bahwa di Indonesia ini bukan hanya satu agama saja, namun banyak agama-agama lain, sehingga sangat penting bahwa menyadari bahwa realita yang ada di sekarang ini, sehingga dengan adanya
rasa sadar tersebut, maka akan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, pembangunan kehidupan beragama. Pembangunan kehidupan beragama ini didasari atas dua hal, yaitu agama sebagai sumber nilai pembangunan dan agama dan ketahanan nasional. Yang pertama, agama sebagai nilai pembangunan itu yaitu pembangunan untuk menciptakan kebahagiaan hidup. Jadi agama bukan dijadikan alat sebagai alat pecah belah atau saling mengadu dombakan agama lain, namun di sini agama dimiliki oleh seseorang karena adanya nilai kehidupan atau nilai yang ingin diciptakan dari orang tersebut, sehingga akan tercipta kebahagiaan hidup. Hakikat pembangunan adalah manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia dengan segala totalitasnya, peradabannya, kebudayaan, dan agamanya. Yang kedua itu agama dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional berarti bahwa menyatukan kekuatan rakyat bersama aparat pemerintah dan alat keagamaan pemerintah. Jadi jika tidak terjadi kerukunan antar umat beragama, maka ketahanan nasional akan hancur atau bahkan tidak tercipta ketahanan nasional dikarenakan dikarenakan agama yang ada di Indonesia itu bukan cuma ada di Indonesia, namun ada juga di negara-negara lain. Karena jika kita menyinggung atau melakukan sesuatu perbuatan yang hal buruk kepada satu agama yang secara berlebihan, maka hal tersebut juga mengancam ketahanan nasional, sehingga agama dan ketahanan nasional merupakan hal yang penting dalam pembangunan kehidupan beragama itu sendiri. Selanjutnya itu faktor penghambat terjadinya kerukunan antar umat beragama. Seperti yang saya sebelumnya katakan bahwa kerukunan antar umat beragama itu tidak langsung tercipta. Mereka kerukunan melalui ketika kita ingin menemukan rasa kerukunan, kita harus memperhatikan agar tidak terjadi hambatan ketika kita ingin melakukan hubungan yang baik antar umat beragama. Biasanya itu dalam faktor penghambatnya itu pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah ini pada zaman dulu tidak terlalu diperhatikan. Namun seperti zaman sekarang ini, pendirian rumah ibadah bahkan ada contoh kasus yang dimana rumah ibadah itu saling berdekatan, berarti namun tidak terjadi perpecahan. Hal tersebut sangatlah indah, yang berarti bahwa Indonesia telah melaksanakan kerukunan dan saling solidaritas antar umat beragama itu sendiri. Yang kedua, penyiaran agama. Penyiaran agama ini diatur dalam undang-undang bahwa kita tidak boleh menyiarkan atau menyebarluaskan agama seenaknya, apalagi memaksa orang yang sudah beragama untuk masuk ke agama kita sendiri. Hal tersebut sangat dilarang, khususnya di Indonesia, karena hal tersebut diatur dalam undang-undang. Yang ketiga yaitu perkawinan beda agama. Di zaman sekarang ini sudah banyak nih kasus terjadi perkawinan beda agama di Islam sendiri. Di agama Islam itu sendiri memiliki aturan tentang terkait dengan perkawinan beda agama, sehingga ketika dilaksanakannya perkawinan beda agama akan terjadi konflik diantaranya karena perbedaan pendapat dan kepercayaan, sehingga hal tersebut jadi penghambat. Yang keempat, penodaan agama. Yang kelima, kegiatan aliran sempelan. Yang keenam, beda tafsiran. Indonesia dalam umat Islam sendiri itu banyak tafsiran terkait dengan banyak tafsirannya. Jadi hal tersebut juga biasa menjadi penghambat antar umat beragama untuk melakukan kerukunan di antar sesamanya. Yang tujuh, kurang kesadaran. Kurang kesadaran ini tidak boleh dimiliki oleh umat beragama, dikarenakan kesadaran sangat penting. Karena dengan adanya kesadaran bahwa kita dapat menciptakan kerukunan. Jika tidak, kita akan melakukan seenaknya saja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Seperti tadi yang bahwa karena Indonesia memiliki banyak negara, kita harus menyadari bahwa realita kehidupan di Indonesia ini sangat susah karena banyak perbedaan agama. Selanjutnya itu tahap-tahap kerukunan. Tahap-tahap kerukunan tidak secara langsung tidak secara langsung dilakukan, namun ketika kita akan menciptakan kerukunan perlu dilalui tahap-tahap yang sangat penting. Yang pertama itu pertemuan dan dialog. Pertemuan dan dialog ini biasanya bersifat filosofis yang menghasilkan agree in disagreement atau persetujuan dalam perbedaan.
Jika tidak terjadi dialog antar umat beragama, maka kerukunan akan sangat susah tercipta, karena kita awalnya memang berbeda pendapat terkait dalam satu hal pandangan, sehingga perlu diadakan pertemuan-pertemuan dan dialog bersama atau berbincang bersama antar umat beragama, sehingga kita dapat memahami, menyatukan pendapat. Yang kedua, pendekatan praktis dan pragmatis. Pendekatan praktis pragmatis yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan beragama makin marak. Jadi pemerintah tidak hanya melakukan pelayanan kepada kehidupan sosial, namun perlu juga pendekatan pemerintah juga perlu melakukan pendekatan praktis pragmatis, yang dimana melakukan juga penyediaan layanan antar umat beragama agar terciptanya kerukunan, sehingga hal tersebut dapat menjadi memperkuat ketahanan nasional. Selanjutnya itu langkah-langkah pelaksanaan kerukunan hidup beragama. Hampir sama dengan tahap-tahap tadi. Di sini kita telah melakukan langkah-langkahnya. Setelah kita mengetahui tahap-tahapnya, kita perlu melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama. Yang pertama itu adalah pedoman penyiar agama. Tentu saja ketika kita melakukan sesuatu, kita perlu pedoman yang kuat. Tidak melakukan karena kita dasar ego sendiri atau semaunya. Jadi harus kita memiliki pedoman seperti pupuk rasa hormat, menghormati, dan saling mempercayai. Itu merupakan juga salah satu pedoman. Yang kedua itu menghindari perbuatan menyinggung perasaan dari golongan lain. Yang kedua itu dasar pemikiran. Sebelum kita langsung melakukan pendekatan terhadap umat beragama lain, kita harus terlebih dahulu mendasari pikiran kita yang kuat agar tidak dia terjerumus atau tidak diikutkan ke dalam agama tersebut. Karena jika kita hanya memiliki pemikiran yang lemah, akan pemikiran tentang agama, maka kita akan saling ikuti alur, dan bahkan beberapa orang karena memiliki dasar pemikiran yang lemah, dia bahkan keluar dari agama Islam itu sendiri. Yang ketiga itu bantuan luar negeri. Tentu saja untuk menciptakan kerukunan tidak hanya dalam negeri kita memiliki bantuan dalam negeri, namun kita juga harus saling melakukan komunikasi dan saling memberikan bantuan ke luar negeri, bukan hanya Indonesia. Seperti hubungan kita dengan negara lain yang umat Islamnya terjajah, kita harus menciptakan rasa solidaritas dan saling menolong untuk saling menciptakan kerukunan hidup beragama, sehingga bantuan luar negeri itu sangat diperlukan. Setelah kita mendapatkan bantuan, yang selanjutnya kita ada lakukan tindak lanjut di sini. Pemerintah perlu mengatur pensiaran agama seperti tadi. Untuk pedomannya itu diatur oleh pemerintah. Yang kedua, perlu sikap terbuka. Jadi ketika kita mengatur pedoman penyiaran agama, pemerintah tidak boleh secara sewenang-wenang, namun harus mengikuti tokoh-tokoh agama agar saling berbagi pendapat sehingga tidak tercipta perpecahan di antara umat beragama itu sendiri, apalagi hubungan internal. Itu yang selanjutnya. Setelah kita lakukan tindak lanjut, maka diperlukan peraturan tentang kerukunan hidup beragama. Seperti yang sebelumnya tadi, bahwa kerukunan antar umat beragama itu diatur oleh landasan hukum. Di sini setelah itu kita harus membuat peraturannya untuk dimasukkan ke dalam landasan hukum. Yang pertama itu dakwah, aliran kepercayaan, tenaga asing, buku-buku, pembangunan tempat ibadah. Hal tersebut sangatlah penting untuk diberikan aturan, karena jika tidak akan melakukan sewenang-wenangnya umat beragama melakukan, sehingga terjadi perpecahan antar umat beragama itu sendiri. Selanjutnya itu pola pembinaan kerukunan hidup beragama. Yang pertama yaitu perlunya kerukunan hidup beragama. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa kerukunan hidup beragama itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap manusia atau setiap umat beragama, dikarenakan hal tersebut dapat menciptakan banyak hal positif, baik antara kita umat beragama ataupun untuk hal pemerintah itu sendiri. Yang kedua itu kerukunan intern umat beragama. Jadi sebelum kita melakukan hubungan keluar antar umat beragama, perlu dulu kita melakukan kerukunan antar umat beragama, khususnya agama Islam. Kita harus memperkuat dulu kerukunan atau rasa cinta dan kasih kita antar saling umat beragama,
yang sama agama. Yang ketiga itu kerukunan antar umat beragama. Jadi yang dengan adanya kerukunan antar umat beragama akan tercipta kehidupan yang harmonis, lingkungan kondusif, dan negara bahkan negara akan berkembang karena tidak ada perpecahan atau adu domba di dalamnya. Yang selanjutnya itu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi ketika kita melakukan kerukunan antar umat beragama, kita tidak melupakan atau kita harus juga melakukan kerukunan dengan pemerintah, karena kita hidup sebagai masyarakat Indonesia yang diatur oleh undang-undang, sehingga dengan adanya kerukunan antar dengan pemerintah, kita tidak bisa diadu domba oleh umat-umat beragama lain, bahkan pemerintah juga, karena kita telah membangun kerukunan, rasa saling percaya di antara umat beragama dan pemerintah itu sendiri. Itu tadi pembawaan materi terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Mohon kurang dan lebih. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.